Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat Kang Fuad TV dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini bertepatan hari Sabtu tanggal 19 November tahun 2022. Pertama Kang Fuad berucap syukur karena pada sore hari ini Kang Fuad bisa beraktivitas sebagaimana biasa, yaitu memberikan pakan pada ayam-ayam kampung Kang Fuad. Yang kedua, Kang Fuad selalu berdoa untuk kita semua, untuk keluarga kita, hewan peliharaan kita. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat-sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa Kang Fuad berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang sakit. Semoga sakitnya segera diringankan oleh Allah SWT. Pada kali ini Kang Fuad mau berbagi tentang bagaimana pengendalian dan pencegahan penyakit ayam kampung. Lebih-lebih pada bulan-bulan seperti ini, yaitu bulan yang setiap hari penuh dengan curah hujan yang tinggi, ini sangat mempengaruhi untuk kesehatan ayam-ayam kita. Dalam usaha ternak ayam kampung, yang sangat penting diperhatikan oleh para peternak adalah pengendalian penyakit. Sebab penyakit dapat menimbulkan kerugian yang sangat tinggi bagi peternak. Ada beberapa penyakit apabila sudah menyerang menimbulkan kematian yang cukup tinggi, terutama pada ayam kampung, biasanya disebut dengan aratan, ya. Penyakit itu biasanya yaitu penyakit tetelo, ya, atau ND, ya, dan penyakit flu burung. Bila kedua penyakit ini telah menjangkiti ternak kita, itu kita perlu waspada. Untuk itu pada kesempatan kali ini Kang Fuad mau membicarakan pertama, yaitu cara pengendalian penyakit pada ayam. Pertama, untuk kita harus mengenal beberapa penyakit pada ayam, ya. Pada ayam terdapat beberapa penyakit yang Kang Fuad kategorikan menjadi dua, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus dan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit yang sudah ditemukan obatnya dan penyakit yang belum ditemukan obatnya. Kita sebagai peternak rumahan, skala rumahan, kita wajib tahu tentang penyakit-penyakit tersebut, ya. Yang pertama yaitu pengendalian untuk penyakit pada ayam yang belum diketahui secara spesifik obatnya. Yang pertama yaitu seperti penyakit gumboro, ND, dan AI, ya. Adapun pengendalian penyakit ini yang pertama yaitu melakukan vaksinasi. Lebih-lebih pada penyakit yang secara spesifik belum ditemukan obatnya, yaitu diantaranya tadi sudah saya sebutkan, yaitu seperti gumboro, ND, dan AI. Selain melakukan vaksinasi secara rutin, yang kedua yaitu menjaga kebersihan kandang dengan rutin, terutama pada peralatan kandang. Ini berfungsi untuk mencegah timbulnya bakteri, ya, terutama pada tempat pakan maupun tempat minum. Yang ketiga yaitu pencahayaan serta sirkulasi udara di kandang harus tetap terjaga, ya. Yang ketiga, selanjutnya yang keempat yaitu bila sudah ditemukan ada ayam yang terjangkit penyakit, itu segera diisolasikan, ya. Jangan diisolasikan yang jauh dari komunitas ayam-ayam kita. Yang keempat, bila itu adalah penyakit yang sudah ada obatnya, yaitu melakukan pengobatan dengan tepat dan cepat, ya. Itu cara pengendalian penyakit pada ayam. Selanjutnya kita Kang Fuad akan mengajak mengenal beberapa penyakit pada ayam, ya.
Yang pertama yaitu penyakit Gumboro ya. Penyakit ini disebabkan oleh virus ya, biasanya menyerang pada Frederikus dan Thames ya. Penyakit ini menyerang pada antibodi ayam ya, anak ayam. Bila antibodi ayam sudah terserang virus ini, biasanya itu akan ayam akan menjadi lesu, kemudian susah makan dan akhirnya kurus dan mati ya. Untuk pencegahan penyakit Gumboro ini yaitu dengan cara vaksinasi ya, ataupun memperkuat bodi dari ayam itu dengan cara yaitu memberikan gula pada ayam tersebut ya. Di samping memberikan gula, cairan gula itu diberikan obat untuk biasa penyakit penyerta apabila Gumboro itu datang ya. Itu antisipasi untuk Gumboro. Yang kedua yaitu ND atau dikenal dengan tetelo. Ini juga penyebabnya virus. Untuk pengendaliannya yaitu dengan cara vaksin ya. Kemudian yang ketiga yaitu flu burung atau disingkat AI, avian influenza. Ini penyakit ini menyerang pada pernapasan. Adapun pengendaliannya yaitu menggunakan vaksin, karena penyakit tiga ini, Gumboro, ND, dan flu burung, itu belum ditemukan obat secara spesifikasi yang spesifik, dan ini disebabkan oleh virus dan gampang sekali menular. Untuk itu kita harus benar-benar waspada terhadap ketiga penyakit tersebut. Selanjutnya yang penyakit yang keempat yaitu pularum yaitu berak kapur ya. Berak kapur ini disebabkan oleh bakteri Salmonella pularum ya. Namun penyakit ini biasanya bersifat individual ya, tidak kolosal, tidak menyeluruh, dan ini sudah ada obatnya ya. Kemudian selain berak kapur, penyakit yang kelima yaitu ngorok ya, atau disebut dengan CRD. Penyebabnya juga bakteri menyerang pada sistem pernapasan. Biasanya ayam itu mengalami sesak napas, kemudian biasanya bersin-bersin, kemudian mengeluarkan air dari hidung maupun mulut. Namun yang paling kentara itu adalah cirinya yaitu ngorok, dan ini bisa kita dengar apabila pada malam hari suasana hening, kita bisa mendengarkan suara itu ya, itu ngorok atau CRD, dan ini penyebabnya adalah bakteri. Penyakit ini juga gampang sekali menyebar ya, maka ini harus kita perhatikan. Selanjutnya yang keenam ya, yaitu kolibasilosis, yaitu disebabkan oleh bakteri, dan penyakit ini menyerang pada pencernakan pada ayam, dan ini bisa diatasi dengan menggunakan antibiotik ya, guna mencegah penyebaran penyakit ini. Penyakit ini juga bisa bersifat individu dan bisa bersifat kolosal atau banyak ya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu senot ya. Ini juga disebabkan oleh bakteri. Senot itu juga disebut dengan penyakit korisa dan menyerang pada sistem pernapasan. Senot itu biasanya bisa dilihat dari pembekalan pada wajah ayam, terutama pada bagian mata. Biasanya vial biru ya. Itu senot. Ini bisa disebabkan biasanya yaitu terjadi peningkatan kadar amoniak di kandang. Itu biasanya menyebabkan senot ya, yaitu wajah dari ayam itu terjadi pembekalan terutama pada mata ayam. Selanjutnya yang kedelapan yaitu kolera atau biasa disebut dengan berak hijau.
Adapun penyebabnya biasanya yaitu dari pakan yang basi ataupun minuman yang tercemar ya. Kemudian yang kesembilan yaitu berak darah atau koksidiosis ya. Dari ke-9 penyakit itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu penyakit yang pada ayam yang tidak ada obatnya dan penyakit ayam yang ada obatnya ya. Adapun ciri-ciri klinis biasanya hampir sama, yaitu biasanya bulu merungkut atau berkerut, kemudian nafsu makan turun, kemudian lama-lama badan menjadi kurus ya, dan kemudian mati. Ini merupakan ciri-ciri umum pada ayam. Namun untuk ayam-ayam seperti berak darah, kolera atau berak hijau, kemudian itu bisa dilihat dari fesesnya atau kotorannya. Jadi kita jangan malas untuk memperhatikan kotoran ayam ya, karena kalau penyakit kita lihat dari ciri-ciri fisik kadang semuanya hampir sama. Yang kalau kita bingung, maka kita bisa membedakan penyakit itu dari fesesnya atau beraknya. Apakah beraknya itu berdarah, apakah beraknya itu hijau, atau beraknya itu bentuknya kapur ya. Itu untuk mengenai penyakit yang biasa terjadi pada ayam kampung ya. Selanjutnya untuk mengatasi penyakit-penyakit ini biasanya Kang Fuad di kandang atau di rumah itu Kang Fuad menyediakan obat yang serba guna, yaitu trimisin ya. Itu untuk penyakit serbaguna itu Kang Fuad biasa menggunakan trimisin ya. Trimisin ada yang berbentuk kapsul dan ada yang berbentuk serbuk. Untuk mengobati penyakit yang sifatnya individual dan ayam yang sudah dewasa itu kita menggunakan trimisin yang berbentuk kapsul. Namun apabila untuk mengobati penyakit yang sifatnya kolosal kita menggunakan trimisin serbuk. Dan harus diperhatikan tentang takaran atau perbandingan obat dengan air apabila kita menggunakan yang larutan atau serbuk dilarutkan ke dalam air. Nanti untuk video berikutnya Kang Fuad menerangkan bagaimana cara pengobatan yang efektif biar ayam-ayam kita itu bisa tersembuhkan dengan secara efektif cepat ya. Untuk pengendalian penyakit ya, saya kira cukup di sini dulu. Selanjutnya Kang Fuad mengingatkan kepada para sahabat untuk subscribe, like, dan komen. Apabila video Kang Fuad ini bermanfaat, bisa di-share ke teman. Bila tidak bermanfaat, bisa ditonton sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.